terserah ibu aja mau menganggapnya seperti apa. Yang jelas tahu saya Dila dan Putih bahagia saat ini. Kalau memang masih bisa dibuka pintu maaf ya maafkanlah. Terkait soal isu bahwa TNI akan mencabut laporan di Polda Metro Jaya, Bang Melano sebagai kuasa hukum seperti apa? Oh nggak benar, nggak ada. Kita tidak pernah ada rencana mau mencabut laporan. Jadi prosesnya itu sekarang ini sejauh ini kita akan konfrontir. Mesti agendanya itu 2 minggu yang lalu, tapi ditunda karena Virgo tidak bisa hadir dan supirnya, kalau salah yang mau dikomunikasikan supir terkait katanya supirnya pernah ngantar tentri, antar laptop atau apa saya nggak tahu deh. Tapi yang jelas, kalau menurut kami dari sisi kami kompetensinya apa? Kompetensinya apa? Konfrontir ini, karena bagi saya tidak membuktikan tuduhannya mereka terkait masalah perzinahan itu. Coba apa hubungannya gitu loh. Kalaupun benar mengantar pulang misalnya, terus kompetensinya apa hubungannya dengan perzinahan? Makanya saya sebenarnya berharap penyidik Polda Metro benar-benar jelilah untuk permasalahan ini segera. Kalau memang tidak terbukti masalah perzinahan ini, tolong segera dihentikan di SP3. Mungkin dilihat ada indikasi ke sana mungkin, Bang. Ya sejauh ini tidak ada. Karena gini, dasarnya itu kan adalah laporan, ya. Disebutkan di situ kejadiannya di mana, harus jelaskan tempat di mana, kejadiannya di mana, jam berapa. Nah pada hari itu kita bisa buktikan bahwa Tentri ada di rumah dan memang kondisinya dia lagi sakit. Ada buktinya, ada chat, ada foto segala macam lah, ada komunikasi juga sama temannya bahwa dia tidak bisa kemana-mana pada hari itu karena dia sakit. Makanya mestinya dengan bukti yang sudah kita miliki, yang kita sudah serahkan ke pihak penyidik, karena dituduhkan kan di laporan itu kan tanggal sekian. Nah ternyata kita bisa membantah itu mestinya segera di SP3. Gitu. Nah sementara terkait laporan kita tidak pernah ada kita rencana mau mencabut. Ini proses sedang jalan kok. Dan saya yakin benar pihak Polda Metro Jaya bisa membaca ini bisa membaca perkara ini dengan jelas lah, dengan terang benderang. Jadi kalau kita sih tetap maju terus dengan laporan kita, nggak ada urusan. Berarti kalau untuk agenda yang tadi konfrontir ditunda Itu kan laporan terkait laporannya Inara, ya kan, perjinahan. perzinahan. Sedang proses kita jalan justru. Jalan. Ya iya loh, kan sudah jelas. Loh, kan Inara sendiri udah diperiksa bukan? Jadi kan udah jelas kok itu arahnya kemana. Kan kalau kita jelas terang benderang, ini terkait ITE, udah. Bahwa tidak benar, bahwa ternyata yang dia posting itu bukan kita, yang dia share itu di media itu bukan kita, ya udah. Sebenarnya sangat terang benderang gitu loh. Kalau dari segi ITE-nya, menurut saya Jelas ya, Bang. jelas banget, karena itu fitnah, udah mengarah ke fitnah melalui ITE kan gitu. Nah, sementara kalau laporan dia, kalau nanti benar tidak terbukti SP3, kita akan lapor balik lagi. Laporan palsu. Jelas, kita kan terus kok, nggak ada. Siapa bilang mau damai? Siapa bilang mau cabut laporan? Tidak ada. Tidak. Kalau kata pihak sana gitu, Bang, pihak sana bilang katanya abang mau cabut laporan. Nggak ada komunikasi aja, enggak kok. Sama sekali Komunikasi tidak ada kok, mau cabut laporan di mana? Komunikasi aja dengan pihak Inara nggak ada. sama Tidak sekali. pernah ada, tidak ada. Tidak ada komunikasi sama sekali. Berarti soal isu cabut laporan itu nggak benar ya, Bang? Nggak benar. Nah, untuk laporan yang TNI sendiri soal pencemaran nama baik sampai mana, Bang, sekarang? Ya itu ITE kan, itu yang ITE-nya udah memang sedang berproses. Kita sih pasti aja tinggal nunggu. Karena memang kita mencari keadilan kok di sini. Berarti masih penyelidikan atau sudah next? Setahu saya sudah penyidikan ya, Sudah. sudah naik sidik ya. Nah, bukti-bukti apa aja sih, Bang, yang abang yakini terkait dengan laporan dari pihak sana pun juga terkait laporan dari pihak abang itu? Nah gini, kan saya sudah bilang kita sudah serahkan semua kepada penyidik. Kalau terkait laporannya dia, kita sudah membeberkan nih, sudah memberi bukti juga kepada penyidik bahwa pada tanggal itu yang dituduhkan itu kita tidak ada kemana-mana, bahwa itu di rumah sedang sakit. Ada buktinya. Buktinya berupa apa? Ya bukti chat dengan temennya, ada bukti foto juga. Ya banyak lah itu salah satunya lah. Jadi tidak ada pada tanggal yang dituduhkan itu tidak benar.
Nah, nanti kalau misalkan terkait laporannya tentang perzinahan itu tidak benar, berarti abang tetap akan melapor. Oh iya, kan kita udah bilang. Karena dia yang mulai, ya kita juga ini, karena dia jual kita beli. Tapi abang kedepannya akan tetap meminta akan ada apa ya, indikasi buat damai atau Nggak tahu, jauh lah dari itu. Jauh. Karena gini, ini bukan masalah kembali lagi kan saya selalu bilang, ini bukan masalah tentri doang. Karena ini sudah menyangkut keluarga besar. Nah, yang marah ini sebenarnya keluarga besarnya. Yang sudah marah banget gitu dengan pemberitaan-pemberitaan itu yang tentri dibilang sebagai pelakor. Itu masalahnya. Nah, tapi kan sampai saat ini prosesnya masih agak Justru kita pengennya Polda Metro Jaya segera gitu loh, pengennya segera. Kalau memang tidak bersalah SP3. Nah, kalau proses kita yang laporan kami juga, kalau memang terbukti segera juga. Kita pengennya semua secepatnya lah, jangan diundur-undur, dilama-lamain kan. Kesian juga sebagai pelapor atau terlapor, Inara juga kesian, TNI juga kesian. Mesti ada kepastian hukum segera lah. ya, clear semua. Iya, dan saya berharap benar-benar fair. Jangan ada upaya-upaya apalah yang tidak baik lah untuk menutupi kasus ini. Saya pengennya kasus ini terang benderang. Tapi untuk kondisi TNI sendiri saat ini seperti apa? Mungkin kan Ya dia ya untuk saat ini ya biasa-biasa aja. Udah mulai terbiasa lah. Ya sibuk dengan pekerjaannya bersama pacarnya Dilan. Ya saya lihat ya biasa-biasa aja sih. berarti sudah ada perubahan yang membaik gitu, Bang. Kan karena waktu itu kan pas awal kasus ini kan sempat drop katanya. Oh, tapi gini, dalam proses ini masih ada juga kan yang tetap memang percaya bahwa dia pelakor, masih ada gara-gara pemberitaan-pemberitaan itu. Tetaplah, selama ini belum dikelirkan, ya kita akan terus. Berarti secara mental si TNI dan Dilan sendiri juga membaik kalau berarti. Maksudnya, Ya udah mulai bisa kerja lah intinya. nah mungkin ada yang bisa sampaikan buat pihak dari Inara dan Eh, Kalau saya ya nggak ada lah, kalau buat ke Inara nggak ada, ke Virgon juga kan Virgon juga punya upaya hukum sendiri ya terhadap Inara. Itu masing-masing aja. Kalau kita intinya tetap menuntut keadilan agar proses ini bisa segera selesai. Baik yang kita dilaporkan maupun kita yang melaporkan. proses hukum tetap berjalan. Ya, tetap jalan. Nggak ada kata damai. Ya, nggak ada. Jauh belum ada. Belum ada. Ya. Oke. Mungkin Bang, terkait juga Bang, update soal Bekti dan Aldila yang sekarang turun itu dibangun sebagai kuasa hukum. Oh enggak, kalau saya bilang sebagian dari teman-temannya Bekti maupun Dila, masyarakat Indonesia, pada awal mereka pisah pun banyak yang berharap mereka untuk rujuk. Itu fakta, nggak bisa dipungkirin. Nah akhirnya sekarang rujuk ya, saya bersyukur, alhamdulillah mereka bisa rujuk, bisa membina lagi hubungan suami istri, bisa berkumpul lagi dengan anak-anak selayaknya keluarga yang utuh. Itu saya senang banget. Jadi kalau misalnya kemarin ada friksi-friksi dari ibunya, menurut saya yang mereka sampaikan mereka tidak akan membalas. Mereka tetap menghargai walaupun ibu sudah tidak menganggap lagi atau seperti apa, mereka tetap menghargai dan tidak akan membalas itu. Tapi kan ibu juga sampai bilang bahwa kalau misalkan si Dilan tidak meminta maaf kepada ibunya itu dia tidak akan mendapatkan surga gitu Bang. Nah, Itu kan maksudnya urusan surga mah itu kan Tuhan yang lebih tahu lah. Hah? Emang gini loh. Bagaimana kita bisa menentukan kita masuk surga atau enggak? Ibunya bisa menentukan surga. Ini kan susah ya, susah kalau dibilang yang salah siapa atau siapa yang disalahkan, susah juga. Yang tahu kan mereka. Kan ibunya belum tentu juga salah. Mohon maaf, apakah baik terus selama hidup bersama Bekti sama Dila? Itu loh. Bekti sama Dila juga mungkin punya kekurangan. Nah, memang manusia. Tapi yang jelas mereka sampaikan mereka tidak akan mau membalas apa yang disampaikan ibunya. mungkin alasannya mereka rujuk abang sebagai orang terdekat. Ya. Kita kalau Kalau masalah rujuknya berarti mereka sudah bisa berdamai dengan diri sendiri. Baik Dila maupun Bekti juga pengen, ya kita lihat lah perubahannya seperti apa. Dan yang paling utama setahu saya memang karena anak. itu sempat cerita ke abang atau Memang dari awal perceraian juga yang dipikirkan hanya itu aja. Nah makanya
kemarin ada berita-berita dari ibunya seperti ini. Sebenarnya mungkin Bekti Madila tuh ya gimana ya? Maksudnya sedih lah. Sebenarnya sedih juga. Saya juga termasuk orang yang dekat juga sedih. Kenapa ibu melakukan seperti itu? Tapi ya kembali lagi itu hak ibunya. Tapi kalau kita, saya juga sebagai orang tua, saya juga punya anak. Kalau memang kita marah sama anak kita, kita nggak terima, ya nggak perlulah sebenarnya mesti diumbar-umbar. Ya kalau nggak suka ya diam aja. Berarti komunikasi antara pihak Bekti dan Dila sama ibu sudah nggak ada komunikasi. Setahu saya tidak ada komunikasi lagi, ya karena memang menutup diri kan ibunya juga. Setahu saya ya, tapi intinya kalau bisa bukan minta maaf ya dimaafkanlah Dila sama Bekti. Toh mereka juga tidak membalas apapun perkataan ibu kan. Intinya tetap kok menghargai ibu sebagai ibu, tidak akan mau membalas apapun perkataan ibu. Ya kalau memang mereka salah ya dimaafkan. Itu aja harapannya. Kan kemarin juga dari pihak ibunya Bekti gitu loh, menilai bahwa Bekti banyak negatifnya. Sementara abang dari Ya orang terdekat menilai Bekti seperti gini apa? loh, tidak ada orang yang sempurna. Bagaimana kita bisa menilai seseorang negatif atau enggak? Itu dari sisi perspektif kita sendiri. Ya kalau kalau memang mau melihat kebahagiaan kan sebagai orang tua pengen yang terbaik pasti buat anaknya. Kalau menurut anaknya yang terbaik adalah kembali sama Bekti, kenapa? Kenapa tidak gitu? Itu berarti kan yang kebagian bagi anaknya, mestinya disupport. Tapi walaupun seperti itu ya kembali lagi ke ibu, terserah ibu aja mau menganggapnya seperti apa. Yang jelas tahu saya Dila dan Bekti bahagia saat ini. Kalau memang masih bisa dibuka pintu maaf ya maafkanlah. Itu aja kok. Mungkin ada yang mau sampaikan buat Bekti dan Saya berharap Bekti Madila dengan kembali rujuk ini eh, menjadi keluarga yang lebih sakinah mawaddah warahmah, lebih bisa berbahagia berdua dan membesarkan anak-anak mereka bersama-sama. Audio Jungle.